Hai Sobat NB Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya semoga tidak bosan ya bertemu lagi dengan kami. Saya Nia Bari dan di samping saya siapa ini Dede? Depika Wani. Ya, hari ini saya mau berbagi lagi dan berbagi lagi. Semoga bermanfaat ya dengan video-video semua yang saya bagikan. Kemarin sudah menjelaskan terkait diskalkulia ya, dan sedikit menjelaskan juga lagi terkait disleksia, karena memang SLD yang pernah saya katakan ya, umumnya dan di sekolah reguler juga banyaknya itu 3 ya, kita temukan itu 3: disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Nah, sekarang waktunya disgrafia. Seperti apa sih disgrafia itu? Nah, kalau kita garis bawahi ya, grafis ya, grafis ya. Kalau dari lihat di komputer ya, biasanya itu kan ada ya grafis seperti itu kan menggambar, kemudian istilahnya terkait gambar menggambar, tulis menulis, sesuatu yang indah lah seperti itu ya, yang dikaryakan oleh sebuah tangan ataupun tangan ya, gitu, ukiran-ukiran tangan dan sebagainya. Nah, di sini karenanya disgrafia itu sendiri kesulitan ya, dari yang ada di dalam individu itu kesulitan untuk menuangkan di dalam bentuk tulisan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi dia itu tidak mampu yang namanya menjelaskan apa yang ada di pikiran dia di dalam bentuk tulisan seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena kita lihat ya, kalau umumnya secara umum dan secara istilahnya itu mudahnya, kita tuh melihat kalau untuk anak disgrafia ya, ataupun individu disgrafia itu sendiri, itu biasanya kita melihatnya tuh di tulisannya, dan tulisannya itu sendiri bisa dikatakan itu orang lain tidak mampu membaca, apalagi untuk memahaminya. Membacanya saja itu tidak mampu, tidak bisa dibaca kalau untuk orang lain ya, kasarnya seperti itu, apalagi untuk difahaminya apa yang ditulisnya seperti itu disgrafia ya. Jadi memang yang namanya anak SLD itu hambatan belajarnya itu bukan di inteligensinya, bukan, karena memang rata-rata anak SLD itu kalau untuk inteligensi ya, untuk IQ itu semuanya itu rata-rata normal, dan kadang ada yang gifted juga gitu. Jadi bukan termasuk ke anak yang berkebutuhan khusus di inteligensi ya, bukan, karena memang dia tidak memiliki hambatan dalam fisik, itu tidak, apalagi dalam inteligensi itu tidak sama sekali. Makanya kenapa kita banyak menemukannya itu di sekolah-sekolah umum, di reguler seperti itu. Dan di regulernya itu sendiri kebanyakan anak SLD itu karena memang kemampuan dalam pembelajaran itu ada hambatan ya, kesulitan dalam pembelajarannya itu sendiri. Kalau di seksi kemarin ya, saya sudah jelaskan itu di bahasa, kemudian di huruf, dan kemudian jadi hambatannya itu mereka sulit membaca ya, sulit dalam membaca, kemudian sulit dalam penulisan, kemudian diskalkulia juga sulit dalam yang namanya itu mengenal lambang bilangan, penulisan lambang bilangan, bahkan sampai ke perhitungan gitu ya, karena memang mereka tertukar dalam simbol-simbol yang namanya tuh bilangan ya, seperti itu. Kalau bahasa mudahnya itu matematikanya lah. Kemudian sekarang disgrafia juga seperti itu gitu tuh. Jadi karena memang memiliki hambatan ya terkait di penulisannya itu, makanya anak-anak disgrafia atau individu disgrafia itu sendiri untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya itu ke dalam bentuk tulisan itu agak kesulitan seperti itu. Dan kalau yang saya ketahui ya gitu, dari apa yang saya dapat gitu, dari ilmu atau pengetahuan yang saya dapat, itu biasanya ada komorbidnya ya, misalkan disleksia komorbid kalkulia, atau disgrafia disleksia komorbid dengan disgrafia. Karena karena ya tadi itu biasanya. Tapi ada juga yang murni misalkan disleksia saja, ada yang murni kalkulia saja, ada yang murni disgrafia saja, ada. Tapi ada juga yang komorbid, jadi ada bawaan-bawaan seperti itu ada. Jadi memang karena memang disleksia itu kan tadi itu yang saya jelaskan kemarin kesulitan di dalam bahasa ataupun kata,
ya, kemudian jadinya menghambat ke penulisan ya, menghambat ke apa ya, bahasanya itu percakapan seperti itu ya. Makanya untuk kepenulisannya itu sendiri, kalau untuk disleksia juga kurang bagus gitu ya, apalagi kalau misalkan ada homoblid ya, homoblidnya itu dari disgrafia ya sudah gitu. Nah, lagi-lagi penanganan sejak dini untuk yang namanya orang tua atau peserta didik, bukan peserta didik ya, pendidik itu harus sejak dini. Jadi pada saat si anak itu mulai masuk sekolah ya, kan biasanya tuh kita kalau di kelas 1 ya, kalau di SKH ini kan apa ya, mau umur berapa saja, kalau misalkan memang dia awal baru masuk itu pastikan yang namanya menulis gitu ya. Jangan kan menulis, memegang pensil aja tuh sulit ya. Makanya kan ada kalau di reguler itu ada yang namanya senam tangan ya, untuk yang namanya motorik kasar dan motorik halus, senam tangan. Kemudian cara memegang pensil, menulis di udara yang miring, yang garis miring, hayu gitu kan, garis miring kanan, garis miring kiri, terus lurus, horizontal, vertikal gitu kan, buat lingkaran gitu, seperti itu. Jadi itu sebetulnya salah satu metode yang digunakan untuk melenturkan daripada si tangannya ya, tangan dan jari-jarinya seperti itu. Kadang-kadang senang jari gini-gini gitu, remas-remas misalkan kayak gitu, kemudian putar-putar kayak begitu, kiri kanan seperti itu kan. Kalau waktu kelas 1 bahkan di TK pun ada ya senam seperti itu sebelum masuk ke ruangan, karena ya tadi itu sih intinya untuk memperlentur ya gitu, memperhalus si jari ataupun si tangan daripada peserta didik itu sendiri, agar apa, agar dia pada saat memegang pensil gitu tidak kaku. Nah kemudian pada saat masuk kan sudah memegang pensilnya seperti ini. Nah kemudian hayo kita menulis di udara kan begitu ya, buat lingkaran kecil, lingkaran besar seperti itu, garis kanan, garis kiri seperti itu kan, kemudian vertikal, horizontal, seperti itulah. Jadi tidak langsung yang namanya kita langsung menulis di kertas ya, tidak ada lah gitu, istilahnya beberapa menit gitu kan, buat pemanasan si anaknya itu. Nah setelah itu barulah ya kan penulisan di kertas. Dan biasanya itu kalau saya dulu, pengalaman saya dulu itu pada saat masuk sekolah itu kan titik membentuk huruf atau membentuk angka tuh titik-titiknya banyak kan begitu. Kemudian ayo ditebalkan gitu kan, diikuti. Nah kalau sekarang saya menggunakannya tidak seperti itu, hanya beberapa titik, dan itu juga sudah dijelaskan di video saya sebelum ini ya, terkait metode penulisan gitu kan, metode cara berhitung. Nah itu sudah saya jelaskan kemarin ya di video sebelumnya. Jadi anak disleksia, diskalkulia, bahkan disgrafia itu penanganan sejak dini itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak dibetulkan dari dini, tidak dikoreksi sejak dini, itu akan berkelanjutan ke masa depannya seperti itu. Jangan pernah ada pikiran nanti juga mengikuti sesuai dengan usianya gitu. Apalagi yang namanya menulis. Paling tidaknya untuk yang memiliki anak yang memiliki disgrafia itu, paling tidaknya si anak itu menulis, orang lainnya itu bisa mampu membaca, apalagi untung mampu memahami seperti itu. Jadi jangan sampai udah bakatnya tulisannya begitu. Iya, yang namanya penulisan, kemudian lisan ya istilahnya, bahasa ataupun yang lain itu memang sudah bisa dikatakan nih. Tapi kalau misalnya kita arahkan, kita istilahnya tuh kita bina ya dari sejak dini gitu, paling tidaknya kan mengecilkan gitu kan, meminimalkan kesalahan ataupun yang jelek-jeleknya lah, misalkan seperti kayak tulisan, misalkan kan kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak latih sejak dini gitu ya, udah tulisannya begitu kan tidak diajari misalkan tulisan indah. Kalau di sini bahasanya tuh letter tegak bersambung, tulisan indah tuh gitu. Kalau misalnya kitanya sendiri tidak mengajari tulisan indah seperti itu kan, ya otomatis ya tulisannya ya tadi itu
Jangankan untuk memahami, dibacanya aja nggak bisa orang lain ya gitu, orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya pasti bisa ya, bisa dibaca. Orang kadang-kadang untuk diri sendiri juga kalau sudah yang lama sulit dibacanya gitu tuh. Apa yang ditulis itu ya sulit, padahal dia sendiri yang membaca gitu. Karena apa ya, katanya saking apa ya, saking ya begitunya lah tulisannya seperti itu. Makanya istilahnya lagi-lagi sejak dini, mau itu yang disgrafia, yang diskalkulia ataupun yang disleksia, itu sejak dini pada saat ada kekeliruan di dalam penulisan, di dalam ucapan, di dalam penghitungan, penulisan angka, bahkan ya tadi tuh ya penulisan yang panjang gitu seperti itu, untuk disgrafia ya dibetulkan gitu tulisannya, dirapihkan begitu. Yang penting tadi saya itu orang lain mampu membaca, lebih mampunya lagi kalau bisa dipahami oleh orang lain seperti itu. Jadi sekali lagi jangan pernah menyepelekan hal yang sepele. Karena apa? Karena itu nanti berakibatnya kepada ya anak-anak juga gitu. Kalau misalkan sampai besar ya misalnya karena kita punya pikiran ayo sudah bakatnya tulisannya begitu gitu kan ya, kalau misalkan orangnya yang di hadapan anaknya tersebut memahami kalau memang anaknya tulisannya begitu, terus memiliki misalkan disgrafia, ya wajar-wajar aja tulisannya begitu ya, berusaha untuk mungkin membaca dan memahami gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut tidak mau memahami orang yang di depannya ya gitu, dia anak disgrafia ataupun bukan gitu, ya sudah, walaupun tuh jawabannya betul kan pasti disalahkan. Yang rugi siapa? Ya anaknya kan, yang harusnya dalam artinya dia dapat 100 tiba-tiba misalkan dapat 80, 70 dan lain sebagainya. Karena apa ya tadi itu sulit, tulisannya sulit dibaca apalagi dipahami. Ya lagi-lagi ya untuk yang namanya pendidik ataupun orang tua, tolong ya gitu istilahnya perhatikan lagi anak-anaknya, termasuk saya pribadi gitu kan, suka kadang-kadang ke anak-anak saya juga seperti itu. Kalau dibilang walaupun misalkan tulisan orang tuanya jelek ya cukuplah orang tuanya saja yang tulisannya jelek, yang mungkin tidak terbaca ataupun dipahami orang lain, anak jangan sampai seperti itu. Nah itu lagi-lagi ya, penanganan sejak dini apapun itu, mau tumbuh kembangnya ya gitu tuh, mau tumbuh kembang dalam segi fisik ataupun dalam segi kognitifnya ya, kognitif, efektif, dan psikomotorik itu sejak dini itu harus betul-betul diperhatikan ya, buah hatinya. Jangan sampai nanti ke depan kita sebagai orang tua kemudian pasti ada perasaan seperti apa ya jika si anaknya itu memiliki sesuatu yang berbeda dengan anak yang lain gitu, padahal si anaknya itu sendiri ya kan, siapa sih yang pingin kan anaknya sendiri juga tidak pingin gitu seperti itu. Tapi kan mau tidak mau kalau misalkan dari sejak dini kita sudah mengetahui hal-hal yang saya ya istilahnya saya bagikan ya gitu, dari yang kemarin-kemarin sampai yang hari ini, ya paling tidaknya kan kita bisa apa ya bahasanya itu mengupayakan ya gitu, mengupayakan jangan sampai lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu terkait hal-hal yang saya sudah jelaskan terkait disleksianya, kemudian diskalkulianya, kemudian disgrafianya, bahkan ya yang lain-lainnya ya istilahnya seperti itu. Jangan sampai, kalau bahasa kasar saya itu parah lah begitu ya. Oke, berbaginya untuk anak SLB mungkin cukup ya. Kalau misalkan memang mau banyak memahami atau mengetahui terkait SLD, bisa searching di Google gitu kan, disleksia itu seperti apa sih, kemudian kalkulia, disgrafia juga seperti apa, itu bisa banyak, sudah banyak apa sih namanya tuh wacana-wacana ya gitu, pemberitaan atau wacana-wacana terkait hal-hal itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mau ada komen-komen silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.